Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang mukmin, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati atau meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan Islam. Wa qala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama yang mencerahkan, agar dimenangkannya terhadap semua agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh berkah ini, maka kita sudah sepatutnya untuk memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Rasa syukur itu kita buktikan dengan terus menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaan itu adalah bekal yang paling utama yang akan mengangkat derajat kita mulia baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan mengikuti dan menyaksikan bersama satu perhelatan politik yang tentu bagi kita adalah sangat penting, karena ini adalah menyangkut keberlangsungan kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk keberlangsungan bagaimana kita menegakkan agama Allah, terutama di negara yang kita cintai ini. Ada yang berpandangan memilih presiden, gubernur, bupati dan yang lainnya hanyalah urusan dunia semata. Mereka memandang tidak ada kaitannya dengan urusan agama ataupun akhirat. Tentu pola pandang seperti ini tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam, tidak sesuai dengan keyakinan kita, bahkan bertentangan dengan agama ataupun prinsip spirit Islam yang berkemajuan dan beragama yang mencerahkan. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa apa yang kita lakukan, baik itu dalam dunia politik, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap kamu itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan ataupun amanah yang diberikan kepadanya. Maka kita juga sebagai khalifah, sebagai makhluk, perkataan dan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dukungan kita, coblosan kita pada tanggal 17 April itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengetahui hadir rahimakumullah, Islam memandang penting urgensi ataupun kepemimpinan apapun levelnya. Yang pertama,
kita menemukan dalam Al-Quran istilah-istilah ataupun term-term yang berkenaan dengan bagaimana cara mengelola sebuah bangsa ataupun negara. Memang dalam Al-Quran itu tidak ada kata as-siyasah yang mengandung makna politik, tapi kita menemukan kata-kata yang lain selain as-siyasah. Kita menemukan kata waliyun, aulia, yang menunjukkan ataupun yang mengandung arti itu adalah pemimpin. Kemudian kita juga menemukan kata al-adl, al-adalah, pentingnya keadilan. Dalam Al-Quran juga kita menemukan kata al-amanah, yaitu kejujuran, pentingnya menjaga amanah tersebut ataupun tanggung jawab. Dalam Al-Quran juga kita menemukan kata al-hukmu, yang artinya adalah pentingnya penegakan hukum dengan benar. Juga kita menemukan istilah al-mulk, al-malik, yang artinya raja, kekuasaan. Dan juga tentu kita menemukan istilah-istilah yang lain, yang semuanya itu menunjukkan bahwa Islam, agama yang sempurna, yang agama yang otentik ini memperhatikan tentang masalah semua persoalan manusia, termasuk masalah kehidupan berbangsa dan bernegara atau politik itu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Apa kata Nabi? Kalau ada 3 orang di antara kalian akan melakukan satu perjalanan, maka hendaklah salah satu di antara kalian itu menjadi pemimpinnya. Dalam perjalanan saja, dalam rihlah, traveling, itu penting adanya pemandu, adanya pemimpin. Apalagi dalam masalah berbangsa dan bernegara, termasuk juga berorganisasi, pemimpin sangat-sangat penting dalam pandangan Islam. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam Islam ini, Al-Quran secara eksplisit juga telah menjelaskan kriteria pemimpin. Siapa sih sebetulnya pemimpin yang layak, yang harus kita pilih, yang sesuai dengan spirit agama yang benar itu, agama yang mencerahkan, agama yang berkemajuan. Maka misalkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55, salah satu syarat seorang pemimpin itu adalah dia hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min, ini syarat yang paling utama. Ya. Apa kata Allah? Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kalian itu adalah yang pertama Allah, wa rasuluh, yang kedua adalah Rasul, dan yang ketiga walladzina amanu, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin ini ternyata secara spesifik juga diberikan sifat-sifat khusus. Orang mukmin yang seperti apa? Muslim seperti apa? Maka dalam ayat ini dijelaskan alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang mukmin yang betul-betul istiqomah melakukan sholat, mendirikan sholat. Lihat sholat enggak dia, seorang pemimpin itu? Caleg-caleg kita itu pada sholat enggak? Nah, ini penting, menjadi barometer kita untuk memilih nanti pada tanggal 17 April nanti. Selain mendirikan sholat, seorang pemimpin itu, seorang mukmin itu adalah wa yutuna zakah. Dia juga istiqomah menunaikan zakat. Bayar zakat tidak. Wa hum raki'un. Yang ketiga adalah bergaul. Kalau sholatnya berjamaah tidak dia, bersama yang lain. Kemudian kriteria yang kedua dalam Al-Quran, seorang pemimpin yang ideal menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bastotan fil ilmi wal jism. Dia memiliki kekuatan ilmu dan juga kekuatan fisik. Seorang pemimpin itu harus kuat, tidak lemah. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi Indonesia ini penduduknya itu adalah 250 juta kurang lebih. Ya, sebagaimana kita maklumi yang beredar. Tentu membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang kokoh. Ya. Kalau lemah, apalagi sakit-sakitan, bagaimana dia bisa menunaikan amanah kepemimpinannya itu dengan baik dan sempurna.
Maka bastotan fil ilmi wal jisim, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik itu menjadi sangat penting. Ya. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka itu berkata, yaitu Nabi Daud, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengutus buat kamu Talut, yaitu Talut malika sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Qalu, Bani Israil itu berkata, anna yakunu lahu mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu. Ketika sudah diberikan kabar, jadi kalau dulu itu cara ataupun metodologi pemilihan pemimpin langsung dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita memilih langsung, kita sendiri terlibat ya. Walaupun pada hakikatnya, walaupun kita memilih, hakikatnya adalah Allah yang mengangkat itu. Ketika sudah diberikan kabar bahwa pemimpin mereka itu adalah Talut, mereka ternyata menolak. Apa alasannya? Ya. Mereka berkata, kenapa dia itu menjadi raja, sedangkan kami ini lebih berhak, lebih pas untuk menjadi raja, gitu. Alasan yang kedua, walam yu'ta sa'atam minal mal. Talut itu kere, dia itu tidak punya banyak duit, ya. Tidak diberikan keluasan rezeki, ya. Walam yu'ta sa'atam minal mal, hartanya sedikit. Nah, sementara sekarang ini politik tentu tidak lepas dari yang namanya harta, ya. Qala, kemudian Nabi itu berkata, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jisim. Ternyata alasan pengangkatan Talut sebagai penguasa, sebagai pemimpin itu adalah karena sesungguhnya Allah sudah memilihnya, ya, untuk kalian, wazadahu, dan telah memberikan bekal kepada Talut itu bastatan fil ilmi wal jisim, yaitu berupa kekuatan ilmu dan kekuatan fisik yang sangat kuat. Makanya dengan syarat bastatan fil ilmi ini, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Talut mampu mengalahkan Raja Jalut yang terkenal zolim dan kuat itu. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha, dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Itulah Al-Quran, memberikan barometer kepada kita siapa sebetulnya pemimpin yang ideal, yaitu bastatan fil ilmi wal jisim. Demikian juga hadirin rahimakumullah, Al-Quran telah memberikan panduan kepada kita. Dalam Al-Quran surah Yusuf, ayat 51, seorang pemimpin itu hendaklah hafizun alim. Hafiz lagi, ini berilmu, di dua-duanya ada. Selain berilmu di sini hafiz, ya, dia mampu menjaga amanah. Ya. Artinya seorang pemimpin itu hendaklah berintegritas, berkeadilan, ya, mampu menjaga amanah dengan baik, bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan. Maka kata Nabi Yusuf, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya. Yusuf berkata, jadikan aku sebagai bendaharawan Mesir. Ya. Kenapa inni hafizun alim? Karena sesungguhnya aku adalah orang yang betul-betul menjaga. Kata-kata hafiz, hadir rahimakumullah, bukan kata hafiz. Kalau hafiz itu biasa, menjaga. Tapi hafiz ini adalah ismul mubalaghah dalam bahasa Arab yang menunjukkan penguatan, betul-betul mampu menjaga amanah itu dengan baik. Ya. Alim dan betul-betul pintar, cerdas. Ya. Sehingga kalau seorang pemimpin itu tidak perlu kisi-kisi, dia harus mampu memberikan penjelasan, mengetahui berbagai macam persoalan bangsa ini dengan baik. Ya. Dan mampu memuaskan masyarakat sehingga dia mampu menilai siapa di antara mereka yang berhak untuk dipilih. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini adalah seorang pemimpin itu hendaklah dia istiqomah dalam perkataan, berkata benar.
tidak berkata dusta ataupun bohong. Ini penting bagi seorang pemimpin ini. Kalau seorang pemimpin sudah berkata bohong, bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Kalau perkataannya saja masih bohong, bagaimana dengan amanah-amanah yang lain yang begitu banyak dipikulkan kepadanya? Di belakang itu kita tidak mengetahui seperti apa sebetulnya kriteria atau kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, karakter yang mereka lakukan di sana. Maka dalam Al-Quran sangat jelas seorang pemimpin itu harus berkata benar, tidak mengatakan perkataan ataupun pernyataan yang palsu ataupun dusta. Wala taqfu, kata Allah, ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu menyampaikan satu perkataan ya yang kamu tidak tahu ilmunya, ya. Juga dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajtanibu qaulaz zur, ya. Hendaklah kalian menjauhi perkataan yang zur, pernyataan yang dusta atau hoax yang sekarang kita kenal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam masalah ini. Wan Abi Bukrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Bi akbaril kabair. Kulna bala ya Rasulullah. Kemudian kami berkata, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala, Nabi kemudian bersabda, dosa besar itu pertama al-isyrak billah. Al-isyraku billah itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Dosa yang paling besar, akbar kabair. Kemudian Nabi wa kana muttaqian fajalasa faqala. Nabi yang tadinya duduknya menyandar kemudian tegak duduk biasa. Kemudian Nabi bersabda, ala wa qauluz zur. Ingat baik-baik. Pernyataan palsu, pernyataan dusta, pernyataan bohong juga termasuk dosa besar yang paling besar. Famazala yuqarriruha. Nabi itu mengulangi kata itu. Ala wa qauluz zur. Mengulangi terus perkataan itu. Lalu kemudian para sahabat itu berkata, ya, kulna laitahu sakata. Seandainya Nabi itu diam, ya. Artinya hadirin rahimakumullah, kata pernyataan dusta ini betul-betul menjadi hal yang dalam Islam, ya, aib, ya. Orang yang berkata bohong, apalagi menyatakan satu pernyataan yang menyangkut publik, ya, aib yang sangat besar. Dan bahkan Rasulullah SAW menjelaskan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ya, kita hendaklah selektif dalam memilih, mengangkat, menentukan calon-calon pemimpin kita pada tahun ini. Dengan begitu, dengan barometer Al-Quran, mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan karakter spirit Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang baik, pemimpin yang pintar, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang hafiz, pemimpin yang kuat fisiknya, dan pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab dan berintegritas, berkata yang benar dan menjauhi perkataan-perkataan yang dusta. Kemudian hadirin rahimakumullah, momentum pemilu ini perlu kita sadari bukan hanya berkaitan dengan pilpres saja, tapi juga pileg, pemilihan legislatif itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Karena wakil-wakil rakyat itulah nanti yang akan menentukan kebijakan, menyusun undang-undang, menyusun anggaran negara, sekaligus juga melakukan pengawasan, controlling terhadap pemerintah yang berkuasa. Nah, kalau mereka juga seorang mukmin, insya Allah negara ini juga akan berjalan dengan baik, akan mendatangkan keadilan, keamanan, dan juga kemakmuran bagi semuanya. Barakallahu li wa lakum
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma thaqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana waghfir khatayana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Allahumma rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.